Wali Songo menurut Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, ulama asli Tarim Hadramaut Yaman. Para wali Songo yang menyebarkan dakwah Islam di Indonesia mereka adalah para Alawiyin yang datang dari Hadramaut. Mereka merupakan para ahlul bait zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah, yang silsilahnya bersambung kepada Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Silsilah Wali Songo sampai kepada Al-Imam A.S. Sayyid Alwi Amil Al-Faqih Al-Muqaddam, paman dari Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, leluhurnya para habaib. Sayyid Alwi ini memiliki 3 putra, dan dari 3 putra inilah yang menggenerasikan para ulama yang bertebaran ke berbagai penjuru dunia. Di antara putranya itu adalah Sayyid Abdul Malik Azmat Khan yang kemudian hijrah ke India dan menjadi raja di sana. Sayyid Abdul Malik Azmat Khan memiliki putra yang bernama Sayyid Abdullah. Dari Sayyid Abdullah inilah terlahir Sayyid Ahmad Jalaluddin. Sayyid Ahmad Jalaluddin memiliki putra yang bernama Sayyid Husain Jamaluddin atau Syekh Jumadil Kubro, yang selanjutnya memiliki keturunan penyebar dakwah Islam di Asia Tenggara terkenal dengan sebutan Wali Songo. Penggagas Wali Songo adalah Sultan Muhammad I, Kesultanan Utsmaniyah, tahun 1404-808 Hijriah, yang awalnya menugaskan para ulama mumpuni yang nasabnya sebagian besar dari asal Hadramaut Yaman, Azmat Khan Ba'alawi Al-Husaini, tetapi masing-masing telah berdakwah ke berbagai penjuru dunia sehingga disebut berasal dari beragam daerah di berbagai penjuru kawasan Islam. Dia lantas menugaskan para dai tersebut untuk berdakwah di Asia Tenggara dalam suatu majelis dakwah Wali Songo. Jajaran Wali Songo yang paling dikenal masyarakat, sesuai kawasan lokasi dakwah di Pulau Jawa, Jawa Timur. 1. Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel. 3. Sunan Giri. 4. Sunan Bonang. 5. Sunan Derajat, Jawa Tengah. 6. Sunan Kudus. 7. Sunan Kalijaga. 8. Sunan Muria, Jawa Barat. 9. Sunan Gunung Jati. Namun, nama-nama di atas secara sejarah tidaklah hidup bersama-sama. Dalam sejarah, Majelis Dakwah Wali Songo secara berkala keanggotaannya mengalami pergantian: Wali Songo periode pertama, Wali Songo periode kedua, Wali Songo periode ketiga, Wali Songo periode keempat, dan seterusnya. Kaum Arab Hadrami, Alawiyin, yang datang ke Nusantara sebelum abad ke-18 telah berasimilasi penuh dengan penduduk lokal. Sebagai produk asimilasinya, banyak anak keturunannya yang menggunakan nama-nama lokal daripada nama-nama Arab. Hal tersebut yang menyebabkan kaum Arab Hadrami yang berimigrasi ke Nusantara sebelum abad ke-18 sulit diidentifikasi, kecuali mereka yang memang memiliki hubungan historis dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sebagai contoh asimilasi antara kaum Arab Hadrami dengan pribumi Nusantara adalah pernikahan antara Syarif Abdullah Humdatuddin Azmat Khan, Raja Campas 1471-1478 Masehi, dengan Nyimas Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, yang kemudian berputra Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, dan menghasilkan anak keturunan dari Raja-Raja Banten di ujung barat Pulau Jawa. Umumnya mereka dapat diidentifikasi dengan gelar kebangsawanannya seperti Tumbagus atau Ratu. Dan untuk keturunannya dari Raja-Raja Cirebon, mereka dapat diidentifikasi dengan gelar kebangsawanannya seperti Elang atau Ratu. Sedangkan mereka yang datang setelah abad ke-18, lebih sedikit yang melakukan asimilasi sehingga lebih mudah diidentifikasi dengan marga-marga yang mereka bawa, seperti Assegaf, Ala Idrus, Al-Atas, dan lainnya. Kedatangan koloni Arab dari Hadramaut ke Indonesia diperkirakan terjadi dalam 3 gelombang utama. Abad 9-11 Masehi. Catatan sejarah tertua adalah berdirinya Kerajaan Pour Ulak di Aceh Timur pada tanggal 1 Muharram 225 H. 840 Masehi. Hanya 2 abad setelah wafat Rasulullah, salah seorang keturunannya yaitu Sayyid Ali bin Muhammad Dibaj bin Jafar Sadiq hijrah ke negeri Perlak. Ia kemudian menikah dengan Mahdum Tangsyuri, adik dari Syahir Nui dari negeri tersebut.
Dari pernikahan ini lahirlah Alaidin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah sebagai raja pertama Kerajaan Peurulak 840-864 Masehi. Catatan sejarah ini resmi dimiliki Majelis Ulama Kabupaten Aceh Timur dan dikuatkan dalam seminar sebagai makalah sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh 10 Juli 1978 oleh almarhum Profesor Ali Hashimi. Abad 12-15 Masehi. Masa ini adalah masa kedatangan para datuk dari Wali Songo yang dipelopori oleh keluarga besar Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini dari Gujarat yang masih keturunan Syekh Muhammad Sahib Mirbat dari Hadramaut. Ia bersama putra-putranya berdakwah jauh ke seluruh pelosok Asia Tenggara hingga Nusantara dengan strategi utama menyebarluaskan Islam melalui pernikahan dengan penduduk setempat yang utamanya dari kalangan bangsawan kerajaan Hindu. Abad 17-19 Masehi. Abad ini adalah gelombang terakhir, ditandai dengan hijrah massalnya para Alawi Hadramaut yang menyebarkan Islam sambil berdagang di Nusantara. Kaum pendatang terakhir ini dapat ditandai keturunannya hingga sekarang karena berbeda dengan pendahulunya, tidak banyak melakukan kawin campur dengan penduduk pribumi. Selain itu dapat ditandai dengan marga yang umum dikenal sekarang seperti Al-Atas, Asegaf, Al-Jufri, Ala Idrus, Sihab, Sahab, Al-Hadad, Al-Habsyi, dan lainnya.